jangan melihat Endah Laras sekarang, Iya. ya kan. Lihatlah Endah Laras ketika masa kecil, ku yo nganggo kejelungup, Iya. nganggo kejungkel, nganggo terperosok, ya. Pertama kali saya keluar negeri dengan Ki Entus. Setelah itu dengan ada kolaborasi dengan musisi dan ini di Korea. Ya. Di Korea bahkan saya berapa kali ya, 2 Sampai 3 Korea kali. juga ya. Korea, terus ke Jepang itu saya kolaborasi dengan seorang keroncong, terus kemudian berkembang menjadi campur sari, terus wayang kulit, terus musik kontemporer dan teater film juga. Dan ya inilah Endah Laras, produk asli Kartosuro. Para pemirsa Jenggal Jateng, saat ini saya bersama seniwati Mbak Endah Laras. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar pengalaman beliau di dunia seniwati. Selamat malam Mbak Endah. Selamat malam. Terima kasih atas undangannya. Asli ini loh, asli ini itu dua melio. Ini adalah adiknya Mas Nugi, ini adalah adiknya sahabat saya, teman SD saya, jenenge Joko. Konco SD ku cuman Masmu beda SD ini SD 4, aku SD 1, dan itu ungkur-ungkuran dok. Tapi kita sering bermain bareng, terutama di kawasan daerah Manggisan. Lah iya. Asli Kartosuro. Lah iya, iki dadi niki angulang kenangan. Iya. Kenangan ketika masa kecil, masa lahir saya, masa apa ya, zaman cilianku di Kartosuro. Dan dulu waktu kecil, saya paling kecil, dulu ikut di teater Tunas Mekar loh. Tunas Mekar ini ngendi? Manggisan itu. Oh iya. Iya. Di RW 9. Lah, dan iki aku ki kadang-kadang ki ada rasa prihatin. Prihatinnya apa? Zaman dulu nek pitulasan, atau kuwi engko RT ngenekke dhewe, atau RW terus ngenekke. Lah engko sing paling besar itu adalah RW terus di perapatan Manggisan kae tau. Masih ingat ternyata. Oh inget banget. Engko terus eneng teater, eneng disco, terus eneng tari, terus eneng gerak lagu, puisi, dan nanti ada yang nyanyi. Jadi apa ya, nah harapannya ini kaya ngene mbok dianekke meneh ngene ya. Oh iki tadi cerita masa kecil loh. Apa ya iki ya. Mbak Endah, bisa diperkenalkan dulu. Oh iya iya iya. Biar tahu Mbak Endah ini. Saya Endah Laras. Iki aku ning kamera ngendi kene apa kene? Oh iya ya. Saya Endah Laras, nama lengkap saya Endah Sri Murwani Laras. Lahir di Kartosuro, terus dibesarkan di Kartosuro sampai lulus SD, dan kemudian hijrah di Jakarta, terus pulang lagi tetap di Kartosuro, tepatnya di Singopuran, terus mulai berkesenian keroncong, terus kemudian berkembang menjadi campur sari, terus wayang kulit, terus musik kontemporer, dan teater film juga. Dan ya inilah Endah Laras, produk asli Kartosuro. Luar biasa. Mbak Endah Laras, bisa diceritakan mulai berkecimpung di dunia seniwati ini sejak usia berapa? Kalau saya boleh dibilang tidak hanya seniwati ya, karena saya bukan cuman bergerak di, ya kalau seniwati kan biasanya lebih identik dengan bersuara, tidak seperti itu, karena saya juga menari, saya juga menyanyi ya, keroncong dan yang lainnya, saya juga pelaku pemain teater dan pemain film. Mungkin saya lebih asik dipanggil seniman, kayak gitu. Ya saya dari kecil karena kan Mas Nugi ya tahu kalau bapak saya adalah dalang, ibu saya adalah penari, dan pertemuan antara dalang dan penari ini menjadikan saya lahir di lingkungan yang akrab dengan kesenian, baik itu karawitan, tari, terus pedalangan. Nah, itu ya dari kecil. Tapi secara profesional, secara mendapatkan tempat di hati masyarakat, dan sudah menerima istilahnya tanda jasanya, itu adalah
setelah lulus SMA tahun 95. 95 saya mulai pulang ke Solo dan bertemu dengan Keroncong Purnama Karya asli dari Gawok ya. Terus nah disitulah awal mulanya saya menapaki dunia saya di bidang seni secara profesional. Gitu ya. Terus berarti dari basic keluarga Mbak Endah itu seniman semua ya? Seniman dari semua. Mbah katanya. Simbah juga. Simbah saya itu dalang putri pertama Sinuwun kaping sedoso. Luar biasa. Ya, Sinuwun Pakubuwana kaping sedoso dan melahirkan 11 anak. 11 anak itu ada perempuan, ada laki-laki, semuanya ya dalang. Iso mayang kabeh. Bahkan putu-putunya sampai buyut, sampai itu semua berkutat di lingkungan senian tradisi, terutama ya wayang, terus gamelan, gitu. Pengalamannya Mbak, suka duka yang jadi seniman itu seperti apa? Nek seniman kita kira hampir ora ning dukane ya. Gitu kayaknya ya? Tuh bahagia kita tuh asalkan ya melakoninya dengan penuh kebahagiaan, tidak ada beban. Saya rasa itu hampir semua seniman itu nggak ada saya ngerasa kok kayak rekoso banget itu kayaknya enggak, karena memang kita itu berkutat di hiburan terus edukasi juga karena saya sudah apa namanya usia seperti ini kan banyak yang datang ke rumah untuk sebagai narasumber atau sebagai bahan pembelajaran atau bahkan saya sendiri juga mengajarkan mengajarkan, mewartakan ilmu-ilmu yang sudah saya dapat. Jadi kalau saya bilang suka duka ya banyak sukanya. Banyak sukanya ya. Iya, tapi kalau mungkin diruntut secara ini kalau dukanya dukanya mungkin ketika saya melihat perbedaan untuk pentas di dalam negeri dan di luar negeri. Mereka sangat mengapresiasi sekali di luar negeri itu kalau menonton pertunjukan ya benar-benar fokus dalam menonton. Terus dipersiapkan dengan baik, bahkan agenda jauh-jauh hari mau melihat pertunjukan apa, terus sangat menikmati, sangat enjoy, terus dan apa namanya rasa-rasanya tuh kita sebagai seniman itu sangat-sangat dihargai. Nah, kalau untuk di dalam negeri ya tergantung komunitasnya, tapi sebagai orang awam itu keinginan untuk mengapresiasi sebuah pertunjukan, sebuah tontonan itu menurut saya masih kurang. Contohnya nonton disambi HP-nan, nonton disambi jagongan atau jadi semacam pertunjukan kita ini kayak hanya menjadi tempelan kayak gitu. Tapi itu tidak menyurutkan semangat saya bagaimana kita mempersembahkan sesuatu dan membuat candu bagi mereka-mereka untuk bisa menikmati sajian itu secara total, secara baik, dan bahkan saya sering mengajak interaksi supaya mereka itu fokus. Nah, itu adalah cara saya supaya para audiens itu bisa menikmati, bisa merasakan apa yang saya rasakan, bisa ya sama-sama menikmati pertunjukan dengan totalitas gitu. Kalau saya amati kan di waktu Mbak Endah pentas selalu berinteraksi langsung ya dengan pasti, dan Mas Luki sendiri kan ya, Mas Luki sendiri ya, bahkan ketika saya di atas, saya turun untuk nge-floor, bertanya dengan masyarakat, dan itu juga tidak hanya kalau audiensnya banyak kayak di panggung di ini, bahkan ketika intimate pun itu juga saya melakukan hal yang sama, bahwa interaksi itu adalah cara sebagai jembatan untuk mereka bisa tahu dengan apa yang kita sajikan, dan kita sendiri merasa nyaman di tengah mereka. Bahkan dulu sempat viral itu sudah ada warning dari Pas Pampres, tapi saya rasa kok saya lihat waktu itu Pak Jokowi sangat asik, bahkan saya sodorkan mic untuk guyu atau untuk berkokok, itu beliau mau. Nah, itu adalah
salah satu kunci sebuah pertunjukan supaya ya antara penyaji dan penikmat itu saling dekat, saling bisa merasakan sebuah pertunjukan dengan interaksi. Luar biasa, Mbak Elsa. Dan dengar-dengar Mbak Endah ini sudah malang melintang, go internasional. Kemana saja ini, Mbak? Ya, kalau pertama kali saya ke luar negeri itu bersama Ki Entus Susmono. Oh, ya, almarhum. Almarhum, dan untuk pameran, bukan pameran ya. Waktu itu untuk kayaknya ulang tahun Tropenmuseum. Tropenmuseum itu salah satu museum besar di Belanda. Ya? Selain Leiden, selain itu Museum Leiden. Dan di situ banyak sekali sumber-sumber kebudayaan kita yang dulu diteliti oleh para peneliti yang sangat luar biasa, sumber kebudayaan ataupun semacam ada beberapa wayang yang di sana seperti itu. Nah, itu kita launching yang namanya wayang Raiwong. Nah, seperti apa itu? Wayang Raiwong itu adalah wayang tapi wajah, bentuk tangan, bentuk kaki ini menyerupai manusia. Kalau wayang kulit itu kan kalau hidung gitu kan, kalau Janoko agak gimana, kalau nanti simpingan kiri itu yang Kurawa itu seperti apa. Tapi untuk mata, untuk hidung, untuk ini itu disesuaikan dengan sudah seperti manusia ini. Dan saat itu mungkin Ki Entus adalah pioner itu yang mengawali wayang dalam bentuk lain. Selain ada wayang ukur, terus ada wayangnya Mbah Lejar, itu wayang kancil kayak gini. Nah, baru saja kemarin kan di launching Kartosuro punya wayang yang namanya wayang Babat Kartosuro. Nah, ini mungkin sebuah masterpiece setelah yang para empu-empu itu membikin, maksudnya kayak Ki Entus kan pionernya. Terus ada Mbah Lejar, ada wayang ukur, ada yang lain-lain. Nah, ini generasi muda yang menciptakan sesuatu yang baru. Dan ini mengangkat juga Kartosuro. Biar generasi muda lebih tahu bagaimana sejarah tentang Kartosuro. Kemarin Mbak Endah ikut hadir juga ya? Ikut di tengah-tengah launching itu ya. Iya, launching juga datang, terus pas perayaannya, pas pementasannya saya juga datang. Nah, itu pertama kali saya keluar negeri dengan Ki Entus. Setelah itu dengan ada kolaborasi dengan musisi dan ini di Korea. Di Korea bahkan saya berapa kali ya, 2 sampai 3 Korea kali. Juga ya? Korea, terus ke Jepang itu saya kolaborasi dengan seorang profesor Akiko Kitamura. Itu Mbak Endah menyanyikan lagu roncong apa, Mbak? Oh, gini. Jadi saya menyisipkan lagu yang sudah jadi. Sudah jadi, contohnya waktu itu Bunga Anggrek dan waktu itu jenengnya apa toh? Jogja Priangan. Tapi intinya yang kemarin itu adalah kolaborasi kowe duwe opo sing ning Jepang, aku duwe opo ning kene. Nah, itu kita sama-sama menyelami, mendalami dan menciptakan sesuatu yang baru hasil dari kolaborasi itu. Jadi memang poin utamanya adalah berkolaborasi. Tapi di sela-sela itu aku istilahnya nawar. Nah, aku Indonesia duwe iki. Aku ingin menyanyikan salah satu atau 2 lagu yang asli, original dari Indonesia. Terus ternyata mereka malah senang dan disupport dengan kuartet musik string, luar biasa. Diiringi dengan itu, jadi menjadi suatu sajian yang sesuatu banget. Ya, selain itu juga sempat mengajar juga di Hong Kong, Chinese University, Chinese University of Hong Kong. Terus mengajar di UWCC di Singapura. Mengajar tentang apa? Kalau di sana itu adalah vokal tradisi Nusantara, tidak hanya Jawa saja, tapi ada ya Sunda, ada Jawa Timur, Bali, dan ya Nusantara lah, terutama Jawa Tengah. Maksudnya Pulau Jawa. Terus di situ, terus yang baru-baru kemarin itu dari Amerika. Luar biasa, sampai Amerika. Amerika tuh, aduh, perjalanannya 4 jam. Iya,
sebenarnya saat itu memang aku nggak begitu tertarik. Nggak begitu tertarik karena kenapa? Karena adoe itu loh. Tapi ternyata pas dilakoni ya enjoy aja. Di situ saya mengajar di Richmond University sama Pittsburgh University. Maksudnya bukan mengajar secara mengajar tenan ya, maksudnya workshop lebih kepada kayak pelatihan vokal seperti itu. Ya, wes ngene iki ceritanya. Luar biasa. Seniman asli Kartosuro. Tapi sudah ke internasional. Luar biasa. Terus Mbak Endah, di balik kesuksesan Mbak Endah, tentunya kan ada orang-orang hebat di balik itu. Siapa saja? Mungkin ada ya jelas. Siapa saja dan mungkin ingin ucapkan terima kasih. Ya, jadi terutama walaupun tidak secara langsung tidak secara langsung memberikan pengajaran. Hanya karena suasana rumah, karena sering ada ambience gamelan, ambience wayang, ambience vokal tradisi Jawa itu secara tidak langsung kayak dicekoi tiap hari dan itu ternyata menjadi embrio yang luar biasa untuk saya. Itu adalah bapak ibu saya. Nah, bapak ibu saya, terutama tidak hanya bapak ibu saya, itu juga turun-temurun dari simbah-simbah saya, simbah Nyoto Carito, terus simbah dari ibu saya, Mbah Dawung, Mbah Sono Darmanto. Selain itu, terutama juga guru-guru saya itu yang benar-benar menjerumuskan saya pada yang namanya seni itu adalah berkembang, seni itu adalah dinamis, itu adalah Ki Entus Susmono. Saya dari Ki Entus itu ya kurang lebih ya 7 tahunan, terus ada Pak Dedek Wahyudi, terus Mas Gari Nugroho. Tanpa seorang Gari Nugroho, saya tidak akan berkalung ukulele. Gitu ya. Karena beliau yang memberikan tantangan, yang memberikan apa ya namanya tantangan untuk bermain ukulele, dan saya berusaha mewujudkan itu dan menjadi ikon. Endah Laras ya sama dengan ukulele, Endah Laras ya gitu. Nah, terus ada siapa lagi ya? Oh, Doro Jaduk ya, Doro Jaduk itu Jogja, tapi sudah almarhum, dan Pak Butet juga memberikan banyak kontribusi di panggung-panggung musik jazz, musik kontemporer, dan terutama juga Ibu Haja Waljinah. Nah, itu wujud rasa terima kasih saya sampai saya menciptakan lagu yang berjudul Waljinah. Dulu sempat dibilang fotokopinya Eyang Waljinah ya, Mbak Endah? Iya, kalau orang-orang, tapi sebenarnya kalau dibilang fotokopi itu ya sangat jauh, karena Bu Waljinah itu memang sosok yang ya tidak ada gantinya. Mungkin orang bisa bilang mirip ya, tapi tidak tergantikan. Dari segi kecantikan, segi tata busana dalam keseharian, maupun dalam pentas, terus cara menyapa orang, dan suaranya itu juga masih konsisten terus bagus, karena dia pinter dalam mengolah pernafasan, seperti itu. Jadi memang Bu Waljinah itu layak dan pantas kita sebut sebagai maestro, legend, ya kan. Ya itu, sampai makanya saya bikin lagu judulnya Waljinah, itu saya persembahkan untuk Ibu Waljinah. Itu. Terus siapa lagi Mbak Endah? Ya, siapa ya? Banyak banget. Mas Garin itu di perfilman. Oh, ada Mas Slamet Gundono almarhum. Wayang Suket itu ya. Wayang Suket, terus ya terutama juga keluarga saya ya. Adik saya yang selaku manajer juga itu yang banyak memberikan ide-ide bagaimana kita melangkah dalam dunia seni, tapi ya wis enek sing wis industri, ada yang istilahnya yang non profit, tapi di situ adalah tempat kita mengasah ilmu kayak gitu. Dan hebatnya Mbak Endah Laras ini walaupun sudah hit itu tidak lupa dengan kampung halamannya. Setiap Kartosuro itu punya hajat, punya gawe itu selalu hadir Mbak Endah itu di tengah-tengah masyarakat Kartosuro. Ada apa Kartosuro ini menurut Mbak Endah? Iya, ya gimana? Kartosuro ya rasa dilalekne wong aku ya nyecep banyu Kartosuro, menghirup udara Kartosuro. Dan ini yang terbaru, saya menciptakan lagu juga untuk Kartosuro. Saya pisung-sungkan sebagai tanah kelahiran saya,
yang berjudul Babat Kartosuro, sebentar lagi yang akan rilis. Wah, luar biasa. Dan di Kartosuro ini Mbak Endah ketemu dengan sosok pemerhati budaya ya. Oh ya. Pak RT Juyamto. Iya, Om Ju, saya lebih akrabnya panggilnya Om Ju. Jadi saya sebenarnya sempat bilang sama Om Ju, Om Ju ngapain sih? Itu pernah saya tanyain, Om Ju ngapain sih? Dadak repot-repot kayak gini. Jadi Om Ju tuh udah seseorang di Jakarta, udah pekerjaannya udah kayak gitu. Ngapain juga repot-repot kayak gini, iseng-iseng saya tanya. Itulah yang namanya hidup, Mbak Endah. Mungkin satu sisi dalam pekerjaan saya bisa moncer, bisa ini ya, tapi wujud kontribusi saya pada tanah utah darah itu adalah ya ini, menggandeng aset-aset dari Kartosuro supaya bergerak maju dan memberikan edukasi bahwa biar ini Kartosuro kayak ini biar apa namanya, anak-anak Kartosuro itu orang kehilangan jati diri, orang kehilangan jejak. Makanya dengan seperti itu, nek nganti kita tidak bahu membahu untuk Kartosuro lah, izin banget ya, izin banget. Makanya kemarin ada pertunjukan wayang, terus ada yang penggagas, penggagasnya, terus dan mungkin Mas Nugi bisa tahu ya. Om Ju itu memang memberikan magnet positif. Jadi setiap ketemu Om Ju itu mesti eneng opo sing kita gagas supayanya bergerak maju, supaya menghasilkan sesuatu kayak gitu. Terbukti kemarin itu pas launching, aku cuman ngobrol sebentar sama Om Ju, melihat animo masyarakat yang launching itu, terus diskusinya juga seru banget kemarin, wah seru banget. Nah, pulang tuh aku kayak raiso turu. Gitu ya. Kenapa ya? Ya raiso turu. Kok Om Ju tuh kayaknya bikin ada magnet apa yang selalu memikirkan nek ketemu iki ayo produktif apa yang bisa dipersembahkan. Terus akhirnya saya ngorek-orek ngorek-orek melodi terus enggak, ini aku kayaknya harus bikin lagu yang akan ditampilkan besok di pagelaran wayang pentas perdana wayang Babat Kartosuro. Terus tapi waktunya kan sangat mepet, dan akhirnya saya bilang sama anak saya Woro Mustiko, Nduk, ini api-api anaten gitu. Kamu bikin liriknya, Mama bikin melodinya, karena waktunya sangat mepet, dan ini adalah tugas yang harus kamu selesaikan, wujud terima kasihmu, wujud dharma baktimu untuk Kartosuro. Bagaimanapun kamu punya getih Kartosuro, saya bilang gitu. Ya udah, akhirnya jadi tembang yang berjudul Babat Kartosuro. Baru dimasak dulu ini musiknya. Sebentar kemudian nanti akan saya take vokal. Dan saya pengennya video klipnya itu ya tetap Om Ju. Bagaimanapun Om Ju adalah penggagas ya toh. Orang mau gagas loh, neng yang mensupport total ya kan, mau gagas saya nggak apa, ya kan, terbukti ya kan, semua terjadi ya memang supporting yang luar biasa dari Om Ju. Ya, aku pengennya Om Ju yang jadi bintang klipnya, dan akan saya bikin storyboard yang insya Allah ciamik. Luar biasa. Rencana syutingnya di mana? Keraton Kartosuro belum ya? Belum. Saya masih ini, cuman storyboardnya udah 50% lah. Ini udah saya garap. Mungkin ada sesuatu yang ingin diucapkan untuk Om Ju. Apa enggak? Om Ju, jangan pernah putus untuk Kartosuro. Tapi ya loh, nek kelangan Om Ju ayo. Wah, maksudnya gini, jangan pernah putus cintane, terus none supportnya untuk Kartosuro. Nah, kita sebagai warga Kartosuro ya tetap harus mensupport ya carane supaya Kartosuro bisa kuncoro hanjayeng bawono. Luar biasa. Yang terakhir ini Mbaknya. Ya. Sebagai bisa dikatakan seniman senior juga ya untuk di Kartosuro. Mungkin ada pesan khusus untuk seniman seniwati pemula itu agar terus menekuni dunia seniman. Jadi kalau untuk yang pemula, gini, jangan melihat Endah Laras
sekarang, ya kan. Lihatlah Endah Laras ketika masa kecil, ku yo nganggo kejelungup, nganggo kejungkel, nganggo terperosok, ya, pakai kayak gitu. Nah, perjalanan itu semua itu yang harus kita apa ya? Kita lewati. Jadi hargailah proses. Aku ki yo nganggo nyanyi keroncong, ora entuk nyanyi mung lagu sak durunge tamu teko dan satu lagu setelah tamu pulang. Aku juga mengalami seperti itu. Jadi aku mengharapkan pada generasi muda, ojo semuanya ojo sing instan. Ayo, bener-bener diudi tenan, bener-bener dilakoni tenan nganggo hati, ya toh. Terus biar semuanya itu istilahnya bergelut di bidang seni yo. Senine iki ndadekke seni sing digdaya. Senine iki ndadekke seni sing mumpuni gitu. Ora mung menye-menye. Andai kata ada orang, suaramu elek, lagumu elek. Lah, nek aku ora tak gagas. Seneng karepmu, ora karepmu, yang penting aku tetap aktif, continue terus untuk berkreasi. Jangan patah semangat, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Yang penting dilakoni kanthi tulusing ati, pasti akan menjadikan suatu karya yang luar biasa di bidang apapun, mau di wayang, mau di tari, mau di vokal, mau pekerjaan apapun. Karena kan Kartosuro kan orang mung seniman ya. Kartosuro lho, nek bebek ngendi-ngendi lho, payu kabeh lho. Itu jadi semua dikerjakan dengan hati. Ayo, bebek sakmono kae gek payu kabeh, entek kabeh. Kartosuro itu hebat, luar biasa ya. Gitu. Jadi tentunya tetap ikuti ya, kita tetap berproses ya Mbak. Ayo jelas, kudu berproses, aja lali yo nyuwun marang Gusti dan harus ada keyakinan bahwa kita bisa melewati semua, kita mampu melewati semua dan akan mengukir sejarah di masa yang akan datang. Luar biasa. Terima kasih Mbak Endah. Matur nuwun. Matur nuwun sangat Mas Luki.